Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah device yang sebenarnya dipinjemin sama temen gue. Dan benda ini sebenarnya ya sama-sama Type-C hub. Jadi kalau misalkan ya kalian lagi nyari Type-C hub, bersyukurlah datang ke video ini. Dan mungkin kalau kalian pengen lihat beberapa review Type-C hub yang dulu sempat gue bahas, ada McDodos Hub 6-in-1, 10-in-1, dan juga ada BaseUS 16 atau 19 atau 17-in-1. Nanti bisa langsung, bukan di sini, bisa langsung klik link yang ada di atas di sini atau nggak di sini gitu ya. Dan langsung aja yang bakal gue bahas kali ini adalah, ini dia. Ugreen Type-C Hub 7-in-1. Jadi 7-in-1 dia bisa punya 7 kabel yang bisa tercolok ke USB Type-C hub ini. Untuk harganya sendiri, Ugreen Type-C hub yang 7-in-1 ini dibanderol dengan harga sekitar 500 ribuan pas lagi gua cek di marketplace. Jadi sebenarnya ini barang pinjaman dari teman gua. Dan nanti untuk ya link Tokopedia teman gua juga bakal gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan juga untuk link pembelian device ini juga gua taruh di link kolom deskripsi di bawah juga. Dan seperti biasa langsung aja kita mulai video kali ini dengan kita ngebahas. Oh sebelum itu hampir gue lupa, jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Langsung aja ini dia, Ugreen 7-in-1 Hub. Nah, oke ini secara desain pertama-tama yang bakal gue bahas, tadi udah secara warnanya. Terus di sini secara desain ini unibody ya. Jadi dia kabelnya kegabung jadi satu dengan Type-C hub-nya. Dan di sini kabelnya juga udah braided, terus di bagian ujung atasnya ini ada tulisan Ugreen. Dan di sini dia nggak gold plated gitu ya. Dan gue kayaknya emang jarang sih ngeliat ada Type-C hub yang gold plated. Terus di sini dia tadi ada tulisan Ugreen 4K 60 Hz. Jadi ya dia support sampai dengan bandwidthnya 4K 60 fps ya buat HDMI-nya. Di sini ada satu port HDMI dan ada juga di sini power delivery port. Jadi bisa kalian pakai buat ngecas laptop kalian. Kalau laptop kalian udah support PD juga. Terus di sini dia ada port Ethernet dan di sini ada SD card slot sama di sini ada micro SD card slot. Terus ini dia ada dua buah USB 3.0 sih kalau lihat dari legendnya nih. Cuman ini warnanya hitam seinget gue tuh kalau nggak salah 2.0, tapi ya ntar coba ya kita lihat di speknya lagi. Di bagian bawahnya di sini dia ada kayak legendnya atau legendanya, keterangannya. Di sini ada tulisan SD atau TF, USB 3.0 2 buah. Terus di sini Ethernetnya juga udah gigabit. Terus ini ada gambar listrik, artinya power delivery sih. Dan ini ada tulisan HDMI. Terus di sini ada beberapa keterangan beserta modelnya CM512 P/N60515 dan ini ada tulisannya beberapa logo yang menurut gua nggak terlalu penting-penting banget. Oke, sekarang gua bakal lanjut ngebahas mengenai build quality dari device ini. Oke, selanjutnya yang bakal gue bahas di sini adalah build quality dari device ini. Menurut gue secara build quality, device ini bisa dibilang build quality-nya cukup padat. Jadi emang gak kaleng-kaleng ya dengan harga 500 ribuan ya emang dapetnya kualitas barangnya bagus banget. Dan di sini untuk kabelnya masih jadi satu dan emang kayaknya USB Type-C hub di harga 500 ribuan atau mungkin harga yang lebih mahal juga nggak ada sih yang kabelnya dipisah. Jadi emang masih preferensi gue juga sih sebenarnya kalau kabelnya bisa kepisah tuh ya bakal much better. Cuman ya di harganya yang kayak gini sih kabel jadi satu ya udahlah nggak terlalu isu-isu banget. Terus di sini build quality-nya bahan metal, ini bahan bawahnya nih kayak plastik. Terus ini juga bahannya plastik gitu dan ini kalau jatuh sih mestinya nggak terlalu isu ya, tapi seperti biasa barang elektronik jangan sampai jatuh gitu ya. Oke, sekarang gue bakal lanjut mengenai ngebahas ya hal-hal yang mungkin bisa dibilang gue suka lah dari Type-C hub ini. Hal pertama yang gue suka ya secara pilihan port menurut gue cukup lumayan lengkap ya. Ditambah kalau dibandingkan dengan si McDodos Hub 6-in-1 yang gue bahas minggu lalu, dia tuh ada tambahan port Ethernet gigabit. Jadi mungkin kalau kalian itu perlu buat nyolokin Ethernet ya kalian bisa juga pakai si Type-C hub ini. Dan ini Ethernetnya nggak kaleng-kaleng. Ini Ethernetnya udah support gigabit ya. Jadi 1 Gbps kalau nggak salah gigabit itu jadi nice banget. Terus di sini juga untuk port HDMI-nya ini juga udah support 4K 60 fps. Jadi kalau misalkan ya dari laptop kalian udah support output HDMI-nya sampai segitu, ya si USB Type-C hub ini bakal kepake banget lah sampai ke kapasitas maksimal ya. Dan juga yang gue seneng juga ya sebenarnya ini juga ada di beberapa fitur Type-C hub yang lain yang pastinya adalah ada Type-C-nya, Type-C power delivery gitu.
Terus juga karena gue ya content creator dan juga gue kadang suka foto gitu ya atau bikin video. Jadi gue juga cukup seneng dengan kehadiran SD card slot serta micro SD card slot gitu. Nah untuk kecepatan kopinya sebenarnya gue kemarin sempat nyoba dan kalau gue bandingin dengan si McDodo Hub yang 6-in-1 dan 10-in-1 ya gue nggak ngerasain ada perbedaan jauh sih pada saat gue ngopi filenya. Gue pakai memory card SanDisk Extreme yang micro SD dan juga yang SD cardnya juga gue pakai SanDisk Extreme juga. Jadi ya pas lagi gue pakai di sini dan juga gue pakai di Type-C hub McDodo yang 6-in-1 atau 10-in-1, gue nggak ngerasakan ada terlalu jauh perbedaannya gitu. Dan ini kayaknya untuk USB 3.0-nya pun juga mestinya sih mirip-mirip aja sih, seperti itu. Oke, sekarang gue bakal ngebahas beberapa kekurangan yang mungkin bukan kekurangan sih, hal-hal yang gue kurang suka ketika gue nyobain barang ini selama beberapa hari. Yang pertama masih sama seperti Type-C hub yang lain, yaitu ini benda gampang panas banget. Ya itu sebenarnya masalah dari Type-C hub, even sampai dulu gue sempat nyobain yang base as yang 17-in-1 atau 18-in-1 itu juga punya masalahnya ya menurut gue sama-sama mudah panas gitu ya, mungkin karena emang data yang masuk atau lewat ke device ini cukup banyak jadi ya cukup mudah panas. Kemarin tuh gue sempat coba copy dari memory card SanDisk Extreme, dua-duanya sih micro SD sama SD cardnya gue pakai buat gue copy ke SSD. SSD-nya nggak nyolok ke sini, dia nyolok langsung ke laptop gue. Dan itu lumayan berasa panas, gue copy total dari micro SD sekitar 9 GB dan dari SD card-nya sekitar 10 GB. Dan ketika gue coba itu sama-sama panas sih, seperti itu. Hal kedua yang gue kurang suka dari device ini menurut gue pilihan portnya di harga 500.000 agak cukup minim ya gitu. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang bisa memanfaatkan port gigabitnya ini, cuman menurut gue kebutuhan marketnya tuh kayak agak niche gitu, nggak banyak sih yang perlu pakai device ini. Gitu. Dengan harga 500.000 tuh sebenarnya kalau mau pilihan port yang lebih lengkap ada McDodo Hub 10-in-1. Itu ada 10 port dan itu lumayan lengkap banget. Oke, terus masalah lainnya, ini sebenarnya masalahnya sama kayak di McDodo Hub 10-in-1. Di sini dia Type-C-nya masih sama, cuman support power delivery aja. Jadi dia cuma bisa dicolok power delivery ya, colok dari power adapter ke sini buat ngecas laptop kalian. Cuma dia belum ada Type-C yang udah support data gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngopi file dari aksesoris Type-C kalian yang lain, ya mau nggak mau kalian mesti ganti-gantian sama device ini. Kalau misalkan port Type-C kalian cuma satu. Syukur-syukur kalau port Type-C-nya ada dua gitu ya, atau Thunderbolt-nya ada dua, ya itu will be much better. Cuman kalau misalkan kalian yang punya laptop satu, terus punya beberapa aksesoris Type-C, ya itu hal yang perlu diperhatikan. Karena ya gue kayak pakai laptop gaming, ROG Strix itu aja Type-C-nya cuma satu. Jadi kalau gue nyolok ini sama nyolok aksesoris Type-C, gue mesti ganti-gantian. Kira-kira seperti itu. Oke, in summary pendapat gue mengenai device ini, si Ugreen 4K 60Hz 7-in-1 ini cocok buat siapa? Yang pasti device ini cocok buat kalian yang emang pakai HDMI sampai dengan 4K 60Hz atau ya yang bandwidth-nya mirip-mirip, dan juga buat kalian yang perlu colok kabel gigabit dan memanfaatkan koneksi penuhnya gitu. Kalau misalkan kalian lebih perlu nyolok aksesoris lebih banyak ke device ini, ya gue bakal lebih prefer ya kompetitornya si McDodo Hub 10-in-1. Itu sih menurut gue. Oke, mungkin itu aja hal yang bisa gue bahas dari Ugreen 7-in-1 Hub ini. Gimana pendapat kalian mengenai si Ugreen 7-in-1 Hub ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe-nya, dan juga klik tombol share-nya bila video ini bermanfaat buat kalian. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!